Siang Ibu Dian. Selamat siang Bapak. Apa kabar hari ini? Baik sekali. Wow, luar biasa. Saya lihat Ibu Dian akhir-akhir ini sangat sibuk sekali ya. Tidak juga Bapak. Oh ya, apa saja kegiatannya Ibu Dian? Ya, seperti biasa mengajar, menyelesaikan tugas-tugas tambahan yang saya kerjakan. Hanya itu saja Bapak. Baik, Ibu Dian, Ibu Dian sudah hadir bersama saya pada siang hari ini. Apa yang menjadi tujuan percakapan kita pada siang hari ini? Begini Bapak, kebetulan kemarin SK supervisi sudah keluar dan saya lihat Bapak sebagai supervisor saya. Di sini saya ingin berkonsultasi, kira-kira untuk supervisi saya nanti kira-kira apa yang perlu saya siapkan? Oh ya, baik Ibu Dian. Ibu kan selama ini sudah mengajar, tentu sudah menyiapkan perangkat pembelajaran yang diamanatkan dalam kurikulum sekolah kita. Iya. Apa saja perangkat yang sudah Ibu Dian persiapkan? Ya, saya sudah menyiapkan perangkat saya itu berupa ada dari silabus, sudah ada Bapak, kemudian lain-lainnya itu seperti minggu efektif, kemudian program semester, bahan ajar, pokoknya yang berkaitan dengan perangkat sudah saya siapkan lah Bapak. Oh ya, baik, terima kasih Bu Dian. Berarti kita nanti bahan ajar atau perangkat yang Ibu siapkan nanti serahkan kepada saya supaya saya bisa periksa dan sesuaikan dengan instrumen yang disediakan oleh kurikulum, kemudian baru kita melakukan observasi kelas. Ya, baik Bapak. Oke. Nah Ibu Dian, di antara standar proses pembelajaran yang selama ini Ibu Dian sudah laksanakan, yang dimiliki oleh Ibu Dian, bagian mana yang menurut Ibu Dian itu perlu dikembangkan? Saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya dengan tingkat yang berbeda-beda. Oh ya, memenuhi kebutuhan belajar murid ya? Ya, yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Ya. Baik Ibu Dian, jadi Ibu ingin mengembangkan proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Ya. Apa indikator yang Ibu akan capai? Untuk indikatornya, saya ingin murid saya bisa memahami konsep belajar yang akan saya ajarkan tuh agar lebih mudah. Kemudian mereka bisa menikmati proses belajar mereka karena sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka masing-masing lah Bapak. Oh ya, baik. Berarti indikatornya bahwa semua murid itu bisa memahami apa yang Ibu ajarkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Ya, ada yang visual, kinestetik, ada yang auditori, dan sesuai dengan kecepatan belajar mereka. Nah, sehubungan dengan tujuan tersebut, dalam skala 1 sampai 10 ya, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang disampaikan oleh Ibu tadi, itu berarti 0 itu berarti belum mencapai, dan 10 itu berarti sudah mencapai maksimal. Nah, sampai saat ini posisi Ibu Dian di angka berapa kira-kira dari 0 sampai 10 tadi? Sepertinya masih di angka 6 Bapak. Masih di angka 6 ya? Iya. Di angka 6 ya Ibu Dian ya. Angka 6 ini apa yang bisa Ibu jelaskan?
Di angka 6 sendiri itu karena proses belajar yang saya terapkan tuh masih mengakomodir 3 tingkatan pemahaman Bapak, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Saya belum mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan belajar murid sama sekali. Oh, baik. Dalam target Ibu, kira-kira setelah proses pembelajaran ini, angka berapa yang Ibu akan capai? Saya ingin naik ke angka 8. Angka 8 ya. Kalau bisa 9. Oh, Kalau bisa. 8 atau 9 ya. Iya. Nah, untuk bisa mencapai angka 8 itu atau 9 yang Ibu targetkan tadi, proses belajar apa yang akan Ibu lakukan di kelas? Saya mencoba untuk menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar murid-murid saya. Proses belajar yang akan mengakomodir gaya belajar Ya. murid-murid. Ya. Itu yang akan Ibu Ya. lakukan di Ya. kelas. Apalagi yang perlu ditambahkan? Tentunya saya mempersiapkan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak-anak, kemudian gaya belajar yang mencakup yang tadi Bapak sempat sebutkan, yang konten audio dan visual tuh Bapak. Saya menyiapkan video, saya menyiapkan juga poster. Jadi kalau yang untuk kinestetik saya ini yang masih kurang memahami. Baik. Jadi nanti butuh penjelasan sedikit dari Bapak. Baik, Ibu Dian, apakah selama ini belum diterapkan sehingga pada kali ini Ibu mau mengembangkan ini? Karena kebetulan Bapak, kan saya mengajarin di kelas 11. Oh ya. Jadi itu masih kurikulum ke-13. Kurikulum ke-13 Di ya. sekolah kita kan Bapak tahu sendiri kalau baru kelas 10 yang menerapkan kurikulum merdeka Bapak. Jadi namun memang perlahan saya mencoba menerapkan di kelas-kelas saya, tapi ada kelas tertentu yang agak sulit saya terapkan itu. Jadi untuk apakah sudah diterapkan, mungkin baru 30%. Baru 30%. Yang saya terapkan di kelas. Baik. Selain Ibu mempersiapkan media tadi, sumber belajar, bagaimana cara Ibu memetakan murid di kelas nanti? Memetakan murid di kelas tentunya sesuai dengan minat mereka Bapak ya. Dalam pembelajaran misalkan mereka suka menonton video, jadi saya bawa mereka ke dalam kelompok yang penyelesaian produknya nanti sesuai yang berkaitan dengan visual ya Bapak. Visual. Kemudian ada yang suka membuat poster, jadi mereka lebih senang belajar menggunakan aplikasi Canva misalkan. Jadi saya bagi mereka dalam satu kelompok sendiri. Jadi sesuai dengan minat mereka lah, seperti itu. Wah, luar biasa sekali Bu Dian ya, apa yang menjadi targetnya yang akan dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran beberapa waktu ke depan. Masih ada lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi selain tadi memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menggunakan media, apalagi yang mau dikembangkan? Saya juga mempersiapkan LKPD ya Bapak ya. Kemudian juga asesmen yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar siswa. Oh ya, mempersiapkan LKPD sesuai dengan gaya belajar ya. Kemudian asesmen. Wah, luar biasa Ibu Dian ya. Nah, Ibu Dian, kapan Ibu Dian siap untuk diobservasi di kelas? Saya siap menjalankan supervisi nanti di hari Jumat Bapak, tanggal 24 Maret 2023 di kelas 11 MIPA 1 jam 1.23. Jam 1.23 ya, di kelas 11 MIPA 1. Baik, saya akan tulis ya Ibu Dian ya, kelas 11 MIPA 1. Kemudian matematika ya Ibu ya? Matematika peminatan. Matematika peminatan hari Jumat ya? Iya Bang, Jumat 24 Maret 2023 ya. Ya, dengan tujuan pembelajaran tadi adalah mengembangkan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid ya, atau dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Oke, baik. Nah, Ibu Dian, pada saat observasi nanti Ibu Dian,
tentu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi disampaikan atau sesuai dengan kompetensi yang ingin Ibu Dian kembangkan, maka saya akan mengobservasi ya untuk mencatat beberapa hal sesuai dengan area pengembangan yang Ibu Dian sampaikan tadi. Apakah Ibu siap untuk hal ini? Ya, saya siap untuk diobservasi Bapak untuk juga mengetahui bagaimana yang belum muncul dan bagaimana yang sudah baik dan bisa dipertahankan dalam melaksanakan pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar siswa-siswi saya. Wah, luar biasa Ibu Dian. Sampai ketemu di hari Jumat. Terima kasih Bapak. Semoga tetap sehat dan kita semua sama-sama belajar untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Mohon bimbingannya Bapak. Baik, siap. Terima kasih. Selamat siang semua. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sudah siap untuk belajar? Sudah. Untuk hari ini kita akan belajar tentang materi lanjutan dari polinomial. Namun sebelumnya, sebagai orang yang beriman, sebaiknya kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Meminta satu orang kelas 1151 maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Guru dan teman-teman yang bisa melakukan pembelajaran hari ini adalah tidak syukur dan kebaikan kesempatan membersihkan konsiderasi dari awal kemudian ke rumah hingga sampai saat ini. Bapak yang sebelumnya menilai pengajaran hari ini biarlah memberkati sehingga jelasan guru akan kami mengerti, kami pahami, saya akan menjawabnya dengan baik. Tetapi ibu guru yang sudah mengajar kami tugas dan tanggung jawab yang berarti dalam keluarganya juga untuk tidak hanya juga dari kami Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih. Ya, baik. Sebelumnya itu mau cek pelajaran dulu ya. Untuk 11 IPA 1. Sekretarisnya mana? Sekretarisnya mana? Dua? Oke, gua absen dulu ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, seperti yang bahas tadi, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang keterbagian ya. Hari ini khusus di pembagian sebanyak berada dua. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan pembelajaran dengan metode diskusi, yaitu modul pembelajarannya PBL. Nanti siswa diharapkan dapat mencari dan mempelajari dari berbagai sumber belajar. Diharapkan siswa dapat menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinomial dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keterbagian dan faktorisasi polinomial. Ya, jadi intinya juga kalian dapat mencari dan menganalisis beberapa soal yang berkaitan dengan keterbagian di berbagai sumber belajar. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin membagi kalian dalam kelompok. Jadi untuk hari ini kelompoknya Ibu akan yaitu mendengar Ibu berceramah di depan, menjelaskan di depan, dan tugasnya pun bisa disesuaikan. Siapa di sini yang suka membuat atau mengotak-atik aplikasi Canva? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau yang suka menonton video dan sekarang ngedit video, itu siapa? Angkat tangan. 3 orang saja kok? Oke. Bagian ini sukanya yang mana? Video atau mendengar ceramah? Video juga. Oke. Sekarang kalau begitu, Ibu minta kalian bergabung sesuai dengan minat yang Ibu sebutkan tadi. Yang suka pembelajaran secara visual sendiri, yang secara audio sendiri. Silakan. Ayo, bagian sini. Ibu minta yang suka menonton video. Bagian sini. Ayo. Yang hobinya belajar lebih lebih masuk otak loh, menonton video pembelajaran dulu. Bagian sini. Ayo. Dibentuk kelompok ya. Satu kelompok itu 6 orang. Ayo. Nah, ini untuk yang audio bisa membuat Canva nanti ya. Silakan. Untuk kelompok.
masih ingatkah model pembagian susu? Masih ingat? Coba, kalau ibu kasih misalkan ya, satu soal model pembagian susu. Misalnya dikasih 275 bagi siapa coba yang masih ingat cara membagi susu? Silakan. Ini berikan ini. Oke, ya model pembelajaran hari ini keterbagian polinomial itu konsepnya pembagian susu yang akan kita bahas seperti ini ya. Yang lain saya masih ingat ya? Masih. Oke, namun untuk polinomial ini bedanya dengan pembagian susu di bilangan biasa ini, dia menggunakan suatu persamaan. Ya. Jadi ada persamaan yang berderajat 1, ada yang berderajat 2. Nah, yang berderajat 1 itu kita sudah pernah bahas. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembagian suku banyak berderajat 2, yaitu HX tambah K. Itu yang akan kita masuk hari ini. Konsepnya sama dengan yang berderajat 1. Nah, di sini Ibu akan bagi beberapa persoalan yang harus kalian selesaikan. Beberapa persoalan dibagi ya, setiap kelompok satu dulu, nanti baru berbagi ya. Persoalan yang akan kalian selesaikan berdasarkan minat dan kesukaan kalian. Jadi, namun soalnya sama, nanti penyelesaiannya juga sama, cuma penyelesaian proyeknya yang berbeda ya. Di sini untuk kalian yang lebih menyukai konsep audio ya, berarti nanti mendengar bagaimana Ibu menjelaskan secara langsung kepada kalian ya. Jadi Ibu akan bagi sebuah poster, nanti kalian akan buat konsep seperti ini. Posternya ya, kalian buat konsep seperti ini, kerjakan soalnya dan dibuat proyeknya seperti poster itu hasilnya. Namun penyelesaian soalnya tetap sama, oke? Buat ya, karena yang audio hanya satu suara atau video. Di sini Ibu sudah siapkan video untuk kalian tonton. Jadi ada salah satu channel YouTube yang sering diikuti di situ, ada banyak guru matematika, sekali soal-soal yang kalian bisa dapatkan gitu ya. Jadi mari untuk yang visual bisa mendengarnya. Nah sekarang langsung saja kita bahas materinya. Nah terlebih dahulu di sini kami akan memberikan sedikit pengantar agar mempermudah kita dalam memahami materi yang akan kita bahas kali ini. Yaitu pengantarnya tentang pembagian bentuk aljabar. Kita mencontoh soal yang pertama. 4x pangkat 5 dibagi 2x kuadrat. Nah kalau kita sudah pembagian seperti ini, tadikan dulu saja angka dengan angka. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Lalu x pangkat 5 dibagi x pangkat 2. Di sini dia sama-sama x. Lalu dia dibagi, otomatis pangkatnya nanti itu dikurang. Maka sekarang jadinya itu 4x pangkat 5 dikurang 2. Pangkat 5 yang di atas dikurangkan dengan pangkat 2 yang di bawah. Maka jadinya sekarang yaitu 2. Lalu x pangkat 5 dikurang 2 hasilnya x pangkat 3. Maka di sini kita tulis 2x pangkat 3. Lanjut ke contoh selanjutnya. 3x kuadrat dibagi x. Tadi kan di depan x di sini itu sebenarnya ada angka satu sama dengan cara yang di atas tadi, maka makanya juga. Maka di sini itu x pangkat 2 dikurang 1. Maka kalau di atas dikurangkan dengan pangkat 1 yang di bawah sini, tidak itu sama dengan 3 x pangkat 2 dikurang 1 jadinya x pangkat 1 atau boleh juga ditulis x karena itu sama saja. Nah, sampai sini baru. Selanjutnya contoh pengantar selanjutnya lagi. 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 3. Kalau kita lihat di sini, dia sudah sama-sama x pangkat 3. Bagian atas, bagian bawah sama-sama x pangkat 3. Otomatis x pangkat 3 ya di sini dia habis dibagi, maka angka yang tinggal yaitu angka 2 saja.
Ya, sedikit pengantar dalam memudahkan kita dalam memahami materi yang kita bahas. Dan sekarang langsung saja kita ke materi ini, yaitu tentang pembagian struktur. Tidak ada soal yang pertama. Tentukan hasil dan sisa pembagian dari pembagian banyak X pangkat 3 dikurangkan 2X kuadrat ditambah 4X dikurang 3 oleh 2X ditambah 3. Nah, perhatikan langkah-langkah penyelesaian ini mudah sekali. Sama halnya dengan pembagian angka biasa. X pangkat 2 ini dari 2 pangkat 2 dikali 3. Lanjut. Negatifnya 8X kuadrat. Lalu posisi 4X yang turun dan negatif. Mari didengarkan, tolong didengarkan. Jadi di sini soalnya 4x di pangkat 4, 4x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 5x kurang 1 dibagi dengan x kuadrat kurang x. Nah, pertama kita cari yang 4x pangkat 4 dibagi x kuadrat. Jadi hasilnya 4x pangkat 2. 4x pangkat 2 dikali x kuadrat itu 4x pangkat 4. Nah, terus 4x pangkat 2 dikali x hasilnya negatif 4x pangkat 3. Lalu dikurangi, setelah itu karena 4x pangkat 4 dan 4x pangkat 4 sama dicoret. Lalu negatif 3x pangkat 3 di min kali min jadi plus. Jadi negatif 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3 hasilnya x pangkat 3. Lalu dibagi dengan turun x kuadratnya diturunkan. Setelah itu dibagi dengan x kuadrat kurang x mendapat x. Jadi x kali x kuadrat x pangkat 3. X dikali negatif x itu negatif x pangkat 2. Lalu dikurangi mendapat hasil 2x pangkat 2. Setelah itu 5x diturunkan, lalu dibagi dengan x kuadrat dikurang x mendapat hasil 2. Setelah itu 2 dikali x kuadrat mendapat 2x kuadrat. 2 dikali negatif x dapat negatif 2x. Lalu dikurangi. Setelah itu dapat hasilnya karena 7x lalu negatif hasilnya 7x. Lalu diturunkan negatif 1. Didapat 7x kurang 1. 7x kurang 1 ini tidak bisa dibagi dengan x kuadrat kurang x. Maka 7x kurang 1 menjadi sisa dan hasil baginya yaitu 4x kuadrat ditambah x ditambah 2. Ada pertanyaan? Yang lain bisa? Coba oleh pihak tanya. Kenapa 7x kurang 1 dia tidak bisa dibagi lagi dengan x pangkat 2? Karena sesuai konsep ya. Sesuai terjawab. Karena 7x pangkatnya 1, tapi Baginya yang dibaginya itu pangkatnya 2. lebih besar. Ya, berarti intinya kalau sudah sampai, kalau derajatnya sudah lebih kecil dari pembagi ini, dia tidak bisa dibagi lagi. Berarti cukup sampai di sini ya. Paham ya? Bisa, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, sekarang kita lanjut yang intinya pembagian banyak berderajat 2. Ketiga jika x pangkat 3 habis, negatif 5x kuadrat dikurang positif 3x kuadrat kita mulai hasilnya negatifnya 8x kuadrat. Positif 3x dikurang negatif x. Oke, ingat kalau pengurangan itu perhatikan tandanya. Jadi kalau misalnya ini ya, min 5x pangkat 2 dikurang positif 3x pangkat 2. Ini berarti apa? Negatif 5 kurang 3. Berarti utang 3 dengan utang lagi 5 toh. Berarti utangnya 8. Makanya di sini tandanya menjadi negatif 8x pangkat. Sampai sini oke ya? Suka menonton video ini? Oke. Ibu lanjut ya? Sampai selesai. Lanjut, ambil lagi angka depan, bagi lagi dengan angka depan ini.
Negatif 8 responden dibagi responden, kita boleh hasilnya negatif 8. Lalu negatif 8 yang kita dapat tadi, kita lihat kembali ke angka dapat ini semuanya. Pertama negatif 8 dikali responden. Berarti sambil stop ya. Oke. Kalau begitu pasti sudah bisa menyelesaikan yang kedua. Coba. Hingga Mario. Coba. Kira sampai mana? Berapa? Berapa udah? Berapa? Oke? Oke. Sebentar baru jelasnya ya. Dibagi x pangkat 2 hasilnya 2x pangkat 2. Terus 2x pangkat 2 dikali x dikali semua jadi 2x pangkat 2 kali x pangkat 2 2x pangkat 4. Terus positif 2x pangkat 2 dikali negatif 2x hasilnya negatif 4x pangkat 3. Terus 2x positif 2x pangkat 2 dikali negatif 8 hasilnya 16x pangkat 2. Terus hasilnya dikurangi jadi ini habis negatif 3x pangkat 3 dikurangi negatif 4x pangkat 3 ini dari positif jadi hasilnya x pangkat 2 terus positif 4 dikurangi x positif 4x pangkat 2 dikurangi 16x pangkat 2 ini jadinya positif jadi hasilnya 20. Kenapa yang positif? Negatif kali jadi positif ya. Jadi hasilnya positif 20x pangkat 2 terus kasih turun negatif x. Setelah itu negatif positif x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 hasilnya x. X dikali x pangkat 2 hasilnya x pangkat 3. Positif x kali negatif 2x hasilnya 2x pangkat 2. Positif x dikali negatif 8 hasilnya negatif 8x. Hasilnya dikurangi x pangkat 3 kurang x pangkat 3 hasilnya 0 jadi dicoret. Terus positif 20x pangkat 2 dikurangi negatif 2x pangkat 2 ini jadinya positif jadi hasilnya 22x pangkat 2. Negatif x dikurangi negatif 8x 8x ini juga positif jadi hasilnya 7x. Terus 6 positif 6 turun. Setelah itu 22x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 hasilnya 22. 22 dikali x pangkat 2 hasilnya 22x pangkat 2. 22 kali negatif 2x hasilnya negatif 44x. 22 dikali negatif 8 hasilnya 1, jadi hasilnya 51x. 51x. Positif 6 dikurangi negatif 176 ini dari positif jadi hasilnya positif 182. Sisanya 51x tambah 182. Maka hasil baginya hasilnya 2x pangkat 2 tambah x tambah 2. Benar mau? Nah, pertanyaan. Oke. Oke. Kelompok berapa sama ya? Kalian beda diri kan jadi sama ya? Oke. Dari sini bagaimana? Bisa memahami kok? Bisa. Untuk pembagian suku banyak pembagian kedua? Bisa semua ya? Oke, supaya jangan tegang. Kita mau menyelesaikan tugas nih, setelah ini supaya jangan tegang, ibu mau ajak kalian bersenang-senang. Oke? Kalian tahu lagu Foto Beb Angsa? Tahu tidak? Tahu. Coba kita nyanyi dulu itu. Coba kalau tahu kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Beb Angsa bisa
lagu ini aku minta kalian ubah nadanya. Karena ada 4 kelompok. Jadi ini kelompok wok ya, wok itu wek. Ini wak. Jangan ingat bahwa lain punya nada, kau punya sendiri. Apa ini? Semua menghadapi. Supaya kalau yang tujuh, kau tidak tahu ya. Jadi dengan lagu yang sama hanya nada. Ini jangan lupa ya. Jangan lupa. Oke. Kita tes satu dulu. Semua konsentrasi, jangan salah, konsentrasi dengan lagu yang sama. 1, 2, 3. Sambil tepuk tangan dan bersemangat. 1, 2, 3. Lagu ini ya, lagu anak TK saja ya. Lagu anak TK yang kalian suka apa? Balon pada 5. Oh, balon pada 5. 1, 2, Ya, karena melihat di mana kalian pelajaran berdiferensiasi ini bagus ya. Kenapa? Yang suka menonton video paham dengan apa yang sudah kalian lihat tadi. Penjelasan soalnya juga bagus. Kemudian kamu yang audio ya, yang suka mendengarkan drama di depan juga luar biasa. Sangat bagus, kalian juga sudah bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian untuk materi ini intinya satu ya. Jadi kalian tahu yang dibagi itu di bagian mana, yang dikali itu yang di bagian mana. Ya. Jadi kalian tadi sudah tahu kalau untuk yang dibagi itu dia hanya di bagian depan saja. Kemudian kalau dikali semuanya. Kalian di kuliah perhatikan tadi kekompakan kelompok juga oke ya semua ya. Oke ya. Dan juga jadi tadi kalian kolaborasinya juga sangat bagus. Ibu suka. Jadi nanti berikutnya kita akan lanjut dengan konsep work embedded seperti ini ya. Dan Ibu terima kasih juga kalian hari ini sudah hadir. Semoga pertemuan berikutnya juga sebanyak ini. Semangat dari matematika ya. Ya. Asik tidak? Asik. Suka tidak bermatematika? Suka. Perhatikan di depan begini ya. Dan tugasnya proyek buat kalian itu ada soal yang di LKPD itu yang nomor 4. Ya. Kalian buat saja dengan metode bersusun. Ya, metode ini yang kita pelajari. Namun untuk penyelesaian soalnya ini, tugasnya ini, untuk kalian yang menggunakan konsep visual tadi, kalian selesaikan tugasnya ini kalian dengan membuat video. Jadi nanti misalnya ini satu anak menulis hasilnya, ada yang memvideokan. Setelah dapat hasil videonya, kalian dubbing dengan penjelasan tadi seperti yang sudah dijelaskan di depan. Jadi prosesnya seperti apa? Setelah dubbing, kemudian nanti kalian bisa kumpulkan ibu dengan kalian bisa lari dari bagian dia, bisa ya. Nah, kalau yang untuk
yang audio tadi yang masih sobri, kalian bisa menyelesaikan itu beberapa soal, kalian foto, kalian edit di Canva. Ya, nanti itu adalah bentuk poster. Hasilnya buat di poster ya. Bisa juga taruh foto kalian di situ. Nanti buat di poster, setelah itu digunakan oleh di atas. Nah, oke, mengerti ya? Ingat. Oke, selamat siang Ibu Dian. Selamat siang Bapak. Apa kabarnya hari ini? Baik sekali. Wah, kayak luar biasa ya. Apa saja aktivitas weekendnya? Kebetulan kemarin hari Sabtu saya di rumah saja Pak. Oh, di Tidak rumah kemana-mana. saja. Hari Minggu juga di rumah saja? Hari Minggu mungkin hanya beribadah. Setelah itu mengerjakan pekerjaan rumah. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir kembali di tempat ini. Kita akan melakukan refleksi terhadap observasi pembelajaran yang sudah dilakukan pada hari Jumat yang lalu Iya di Bapak. kelas bersama Ibu Dian. Iya. Ibu Dian, pada hari ini kita akan merefleksikan apa yang sudah saya observasi. Di sini bukan mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, Iya. apa yang sudah dilakukan atau apa yang belum dilakukan, tetapi bagaimana kita bisa sama-sama melihat kembali dan sama-sama kita belajar sehingga kedepannya kita akan melaksanakannya lebih baik lagi. Iya, baik Bapak. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia Bapak. Oke, baik. Terima kasih untuk kesediaannya. Iya. Nah, Ibu Dian, dari proses pembelajaran yang Ibu Dian lakukan di hari Jumat kemarin, apa yang didapat atau apa yang dirasakan oleh Ibu Dian sendiri? Ya, terima kasih Bapak. Tentunya yang saya rasakan, ya pasti saya sangat senang, sangat bahagia karena sudah diobservasi oleh Bapak. Ya. Untuk apa yang saya dapat sendiri, banyak juga Bapak. Salah satunya, ternyata setelah saya melakukan diskusi dengan Bapak kemarin terkait supervisi yang akan saya lakukan pada hari Jumat. Setelah saya lakukan supervisi itu ternyata hasilnya sangat memuaskan. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di kelas saya waktu supervisi itu sangat luar biasa Bapak. Membantu saya untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada anak tentunya. Oke, wah luar biasa ya Ibu Dian. Nah, hal-hal apa yang sudah baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Dian, baik terhadap Ibu Dian sendiri maupun terhadap peserta didik yang Ibu Dian ajar? Hal-hal yang positif ya Bapak, Ya, betul. dari pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya. Tentunya saya banyak tahu, ternyata ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini banyak hal berbeda yang saya dapatkan dari pembelajaran yang sebelumnya, dimana memang ini bukan pertama kali, juga sudah pernah saya terapkan, tapi untuk yang kemarin setelah saya berkonsultasi di Bapak, saya coba terapkan di kelas. Tentunya saya lebih tahu, saya bisa melihat ternyata setiap siswa itu dia memiliki gaya belajar yang berbeda. Jadi ada yang lebih condong ke visual, ada yang lebih condong ke kinestetik, ada juga yang ke auditori. Jadi di situ saya mencoba untuk menerapkan lebih lagi untuk kedepannya supaya anak-anak lebih senang dalam belajar, mereka lebih bahagia. Terlihat kemarin ketika saya mengajar, oh ternyata mereka lebih memahami apa yang saya jelaskan, mereka lebih tahu, lebih mengerti, lebih cepat menangkap apa yang penjelasan dari saya. Dengan setelah saya petakan mereka masing-masing dalam minat dan kesukaan mereka, Bapak. Seperti itu. Oke, luar biasa Ibu Dian ya. Nah, dari aktivitas yang kemarin yang dilakukan itu, adakah inspirasi yang timbul dalam diri Ibu untuk kedepannya seperti apa? Nah, tentunya pasti saya akan terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini karena memang manfaatnya sangat bagus untuk guru, untuk saya sendiri. Saya tidak terlalu lelah Bapak, karena selama ini kan lebih pembelajaran yang saya terapkan berfokusnya bukan ke murid tapi ke saya pribadi. Akhirnya saya yang terlihat lebih capek, lebih antusias daripada mereka. Setelah saya terapkan ini ternyata siswa lebih antusias dan saya tidak terlalu lelah untuk melakukan pembelajaran. Sangat mudah dipahami oleh siswa dan sangat mudah untuk saya terapkan. Pasti akan saya terapkan terus ke depannya. Nah Ibu Dian, dari yang Ibu terapkan,
tentang pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, apa yang sudah Ibu ketahui atau sudah dipahami atau yang disadari oleh Ibu Dian itu seperti apa? Kalau yang saya sadari, ternyata saya baru sadar pembelajaran berdiferensiasi ini sangat baik, sangat bagus. Kenapa dari dulu tidak saya terapkan? Kemudian yang saya ketahui, pasti saya akan berusaha untuk terus menerapkan pembelajaran ini. Karena yang penyesalan yang ke belakang tadi, kenapa saya tidak terapkan ini dari dulu, itu tidak ingin saya ulangi lagi, Bapak. Jadi karena pembelajaran ini berdiferensiasi ini sangat baik, pasti saya terus mencoba untuk belajar dan menerapkan agar memudahkan saya dan membuat siswa saya bahagia. Karena itu tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi, yaitu siswa lebih senang dalam belajar, kan Bapak? Seperti itu. Nah, dari yang Ibu sadari atau Ibu ketahui atau yang Ibu pahami tadi, apa yang bisa Ibu lakukan ke depannya? Ya pasti saya akan terus menerapkan. Saya akan coba terapkan di setiap pembelajaran saya. Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selain itu, apa yang perlu dikembangkan terkait dengan proses pembelajaran berdiferensiasi ini? Apa yang mau dikembangkan lagi dari Ibu? Yang akan saya kembangkan tentunya dalam membuat media pembelajaran. Saya akan terus ini kembangkan. Kemudian itulah Bapak, mungkin hanya untuk saat ini masih di media pembelajaran akan terus saya terapkan. Akan saya buat yang lebih baik dan semenarik mungkin. Ya. Dengan apa? Kebutuhan yang berbeda tadi ya? Iya, dengan kebutuhan anak yang berbeda-beda. Yang ini visual saya akan buat dengan lebih membuat video yang lebih menarik agar mereka senang. Kemudian untuk yang ini visual audio auditor itu yang kayak mereka suka Canva, saya akan membuat pembelajaran untuk mereka bisa lebih ke project mereka lah, untuk mereka bisa membuat dalam suatu project yang bagus melalui Canva. Kemudian yang kinestetik juga saya akan coba terapkan juga. Oh, luar biasa Ibu Dian ya. Kita berharap bahwa ini bisa dilaksanakan dengan baik ke depannya. Nah, dari sudut pandang saya ya Ibu Dian, saya melihat bahwa kamu sangat luar biasa. Terima kasih Dan Bapak. saya percaya bahwa apa yang telah Ibu sampaikan pasti Ibu akan laksanakan ke depan dengan baik, dan tentu kita sama-sama belajar untuk kita bisa meningkatkan mutu pembelajaran kita, dan ujung-ujungnya adalah murid-murid kita yang ada di sini, yang ada di sekolah kita. Apa kesimpulan dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin ya, dari pra sampai dengan observasi dan juga hari ini, apa yang Ibu dapatkan atau bisa berikan kesimpulan kepada kita semua? Dari apa yang sudah saya lakukan kemarin, menurut saya seperti yang saya sudah omong tadi, bahwa ternyata penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu sangat efisien, sangat baik, dan sangat bagus diterapkan di kelas. Jadi saya harap nanti, saya juga berharap pada diri saya sendiri bahwa kedepannya saya akan terus menerapkan pembelajaran dengan berdiferensiasi ini, dan masih akan terus belajar untuk proses-proses kedepannya terkait pembelajaran ini. Nah, Ibu Dian, selain penerapan proses pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, apa hal lain yang berbeda yang bisa Ibu lakukan ke depannya? Ya, untuk hal berbeda tentunya karena kemarin Bapak sudah melihat saya melakukan pembelajaran di kelas, saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di luar lingkungan kelas. Mungkin lebih seru kali kalau kita terapkan di luar kelas, tentunya dengan sesuai dengan materi yang saya ajarkan, Bapak. Oke, baik. Nah, Ibu Dian, yang terakhir nih, apa yang Ibu dapat dari percakapan kita kali ini? Apa yang saya dapat dari percakapan kita, tentunya saya lebih tahu tentang bagaimana saya saat mengajar, karena Bapak sudah mengobservasi saya kemarin. Jadi hal baik yang sudah Bapak sampaikan akan saya pertahankan, dan yang kurang baik akan saya perbaiki tentunya, dan saya akan terus meningkatkan kemampuan saya dalam proses pembelajaran agar mendapat hasil yang lebih baik lagi.
Oke, baik Ibu Dian, terima kasih Iya, Bapak. sudah hadir di sini. Nah, yang perlu dilakukan oleh Ibu Dian ya tidak hanya tentang proses pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, tetapi Iya. tentu ada kompetensi-kompetensi lain yang perlu dikembangkan agar potensi yang ada dalam Ibu Dian ya itu bisa dimaksimalkan, dan juga aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan di kelas yang bisa meningkatkan mutu pembelajaran, juga meningkatkan kualitas peserta didik di sini. Nah, Iya, baik Bapak. apa rencana Ibu berkaitan dengan pengembangan diri Ibu Dian ke depannya? Apa saja kira-kira yang perlu direncanakan ke depannya? Aktivitas pengembangan diri seperti apa? Mungkin salah satunya saya akan mencoba berupaya untuk menerapkan pembelajaran berbasis project ya Pak. Oh ya, pembelajaran berbasis Project. Oke. Apa tujuan dari pengembangan diri ini yang dicapai? Tujuannya untuk mengembangkan kreativitas serta potensi peserta didik saya. Potensi dan kreativitas ya. Hmm. Ada yang lain? Apa ya? Intinya pengembangan diri saja lah Pengembangan Bapak. diri. Untuk Oke, baik. khusus untuk peserta didik. Nah, apa ukuran keberhasilannya? Tentunya kalau ada project pasti harus ada produk ya Produk yang Bapak. dihasilkan Pasti ya. saya Selain- harap siswa menghasilkan sebuah produk dari tugas-tugas yang akan saya berikan, dan juga mereka aktif dalam pembelajaran serta kreatif, dan juga yang pasti mandiri dan bekerja sama dengan baik. Diri ya. Ya. Oke. Apa saja yang menjadi pendukung agar Ibu bisa mengimplementasikan pengembangan diri Ibu ini? Tentunya sarana dalam proses pembelajaran ini buku, internet, kemudian rekan sejawat, dan juga Bapak Kepala Sekolah. Sekolah ya. Nah, kapan waktunya? Mungkin nanti di bulan April Bapak, April, ya? sesuai dengan materi yang akan saya terapkan tentang penerapan ini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari terkait materi polinomial. Oke. Aplikasi ya. Ya, Nah, itu pertama tadi yang Ibu sampaikan tentang pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan diri. ya. Adakah hal lain ya selain pembelajaran berbasis proyek? Saya berharap ada dua hal ya yang perlu Ibu kembangkan. Salah satunya apa lagi kira-kira? Mungkin pembuatan soal HOTS Bapak. Oh, ini luar biasa ya. Pembuatan soal HOTS. Ya, Ya, pembuatan soal ya. Tujuannya? tentu untuk mengembangkan diri saya Ya. dalam membuat asesmen diagnotis. Ya, dalam membangun asesmen ya. Ya, Oke. Apa ukuran keberhasilannya? tentunya ada soal sumatif dan Nah, soal semua ya. dan soal apa ya, untuk ujian-ujian Ujian selanjutnya yang saya hasilkan, tentunya Baik. soal HOTS ya Bapak. Soal HOTS ya. Apa saja pendukungnya? Sama seperti tadi, buku, internet, teman juga, karena rumpun MGMP juga harus mendukung, Oke. dan juga Kerjasamanya kepala dalam sekolah. GMP. Ya, Oke, baik. Kapan waktunya? nanti di bulan Mei, karena itu sudah persiapan ujian sekolah Bapak. Oke. Oke, wah luar biasa Ibu Dian. Saya sudah terima kasih. Saya sudah menyediakan waktunya, dan terima kasih juga Ibu sudah bersedia untuk disupervisi mulai dari observasi sampai pada refleksi pada hari ini, dan juga akan merencanakan pengembangan diri ke depan. Ya, terima Saya kasih berharap bahwa apa yang sudah kita sepakati bersama ya, ini nanti kita sepakati bersama. Ya, Bapak. Kemudian akan tanda tangan, saya juga akan tanda tangan. Ya. Sehingga ke depan kita saling mengontrol. Saya Baik. sebagai rekan sejawat ya, sebagai supervisor akan mengontrol Ibu juga akan mengontrol diri sendiri Ya. dengan instrumen yang sudah ada, sehingga apa yang menjadi rencana kita dalam pengembangan diri ini bisa terlaksana. Kita berjalan bersama demi masa depan anak-anak kita. Ya, ke baik depannya. Bapak. Terima kasih Karena juga Bapak. Ya, karena itu kita akan menandatangani kesepakatan bersama ini. Kita tantangan bersama ya. Hari ini tanggal 27, 27 ya. 27 Maret 2023 23. hari Senin ya. Ya. Senin. Oke. Saya tanda tangan di sini Ibu Dan ya. Ini saya tanda tangan di bagian sini. Oke.
Oke. Oke, kemudian dokumen ini juga yang hari ini kita pasti ya, saya juga tangani. Ini juga tentang aja lihat. Oh, ya. Saya tulis. Oke. Ya cukup banyak ya, minta maaf, minta waktunya. Satu lagi satu-satu. Oh ini saling sekolah ya. Oke, waduh. Terima kasih sekali lagi Bu Dian Sama-sama sudah Bapak. mengikuti proses ini dan ke depan kita akan terus berjalan bersama. Ya. Terima kasih. Mohon Selamat selalu siang. bimbing saya Bapak Siap. untuk mengembangkan diri. Siap.